Bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kami terpercaya Tuhan lewat kehidupan kami Tuhan, Engkau akan pulihkan negeri kami Tuhan. Tapi hari ini Tuhan izinkan kami Tuhan, kami menyediakan hidup kami untuk kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini berbicara dalam kehidupan kami, merubahkan cara pandang kami. Sebab firman-Mu itu adalah hidup, firman-Mu itu adalah ya dan amin Tuhan. Firman-Mu itu adalah seperti pedang yang membedakan menusuk roh kami Tuhan. Untuk memberikan kepada kami pengertian mana yang benar dan mana yang salah Tuhan. Biarlah hari ini kami mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarlah kami mengenal jalan-jalan yang menuju kepada kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih bicara buat umat-Mu hari ini Tuhan. Dengan semua bahasa yang kesederhanaan bahasa yang hamba-Mu hari ini bisa sampaikan. Izin kami bisa menerima firman-Mu dengan hati yang lembut. Dengan tanah hati yang subur. Sehingga firman itu boleh tertanam sebagai benih yang baik dalam hati kami. Terpuji nama-Mu dan dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua jemaat menoreh yang dikasihi Tuhan. Hari ini rada bolong-bolong ya, tapi tidak apa-apa. Senang sekali saya bisa kembali di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tempat ini. Tadi pagi saya sampaikan sesuatu tentang panggilan kita sebagai warga negara Indonesia. Apa yang harus kita kerjakan bagi negara ini. Tapi saya di sore hari ini saya tidak akan sampaikan sesuatu yang sama. Saya sore hari ini lebih kepingin kepada berbagi hati ke hati pada Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya sampaikan materi hari ini, kemarin saya sempat sampaikan di breakthrough-nya doa malamnya Rock Royal. Dan saya hari ini mau bagikan ini pada saudara semuanya karena saya melihat gini saudara semuanya. Kondisi negara kita sedang gak baik-baik saja. Kita tahu sama-sama besok kita masuk di tanggal 17 sudah gitu banyak isu-isu yang kita dengar. Isu-isu tentang bagaimana akan terjadi demo besar-besaran tanggal 17. Ada kabar-kabar itu dan ada kabar-kabar juga mungkin sampai bisa terjadi kerusuhan. Tetapi kita ini orang-orang percaya ya saudara semuanya ya. Kita dengan kabar-kabar itu saya berharap kita semuanya cuma punya sikap dua aja. Satu, jangan takut, jangan ikut-ikutan sama banyak orang yang tahu ketika kondisi Indonesia tidak baik. Banyak orang yang cepat-cepat kabur. Saya dengar beberapa kabar bahwa banyak orang yang sampai karena mereka dari golongan tertentu ya saudara ya. Mereka ketika tahu mereka bisa prediksi kondisi Indonesia tidak baik, ganti warga kenegaraan. Sampai seperti itu. Tetapi juga banyak yang ketika tahu kondisi Indonesia tidak sedang baik-baik saja, mereka sudah siap-siap ancang-ancang untuk apa? Kabur dulu. Jadi ketika dengar, wah ada kondisi tidak baik, kabur dulu. Nah seperti itu. Saya sebagai warga negara Indonesia dan sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau bilang gini, tidak usah ikut-ikutan saudara. Ataupun jangan takut. Ya, jangan takut, jangan ikut-ikutan kabur saudara. Tidak perlu. Karena yang harus kita kerjakan adalah apa? Kita perlu berdoa. Ya doa itu paling gampang yang bisa kerjakan ya. Paling simple. Dan saya percaya juga doa kita punya kuasa. Ketika kita berdoa bersama-sama, saya percaya ada perubahan kondisi dalam kondisi Indonesia. Ya, kita bisa berdoa. Dan pesan saya yang kedua adalah usahakan kedamaian. Seek peace tadi saya pagi bilang gitu. Cari kedamaian. Ya, kita sampaikan kabar damai bahwa dunia ini bahwa ada Kristus Yesus yang begitu luar biasa. Yang sanggup merubahkan kondisi negara kita ini. Tadi pagi saya sampaikan berita itu. Tapi yang terakhir gini saudara semuanya. Tadi kalau saya ngomong tidak usah ikut-ikutan, jangan takut. Tidak usah ikut-ikutan karena tidak usah ikut-ikutan apa? Tidak usah ikut-ikutan demo. Jangan usah ikut-ikutan juga untuk wah saya mau protes sama pemerintah. Besok kalau misalnya seandainya benar-benar ada demo. Jangan sampai ikut-ikutan. Karena kenapa? Gampang. Sini, masuk warga kerajaan, katanya warga kerajaan, oh itu jemaatnya Rock Menorah, ikut-ikutan demo, oh jemaatnya Rock Royal ikutan demo, wah izin gembalanya nanti Pak Renda malu, saya malu, nanti gitu ya. Hari ini saya siang hari ini saya nggak bahas soal tadi yang sama seperti tadi pagi, saya rindu untuk kasih kita bekal semuanya, saudara semuanya, tentang ketika kita hari ini kalau kita harus menjalani hari-hari yang nggak enak, hari-hari yang begitu berat ke depan. Saya sendiri terus terang saudara, kalau ditanya, Pak Richard gimana kabarnya, sehat enggak? Sehat. Tapi kalau tanya mungkin kabarnya gimana? Baik enggak Pak Richard? Saya jangan jujur jawab, kurang baik. Kenapa?
Karena saya mengalami hari-hari yang berat hari-hari ini. Kerjaan saya sama Pak Chandra, sini ada Pak Chandra, kerjaan saya sama Pak Chandra. Kita ini kontraktor interior, kontraktor mebel lah gampangannya, seperti membuat mebel, buat custom orang-orang yang di rumah, kita bikin mebelnya orang-orang itu. Dan kemarin di bulan-bulan 5, 6, 7, saudara semuanya, saya dalam waktu 3 bulan itu, tidak ada closingan sama sekali. Yang ada kerjaan, Pak bisa tolong gak repair ini, cuman kerjaan-kerjaan yang nilainya kecil sekali. Nah Pak Chandra tahu pengeluarannya, orang mebel itu pengeluarannya paling banyak. Jadi kalau punya pabrik, mesinnya harus jalan, harus gaji karyawan segitu banyaknya, tapi ini ada pemasukan. Lumayan saudara, bulan pertama kita masih, oh ya nanti kita berdoa, berharap bulan kedua bisa jauh lebih baik. Tapi bulan kedua enggak kunjung baik juga, sama lagi. Saudara bayangkan dolar yang dari 15.000, ketika dolar itu melonjak sampai poin 18.000, itu sudah berapa kali lipat. Di matanya para pengusaha, dolar yang segitu tingginya, terus dia sudah misalnya di awal bulan 5, sudah deal-dealan sama saya gitu, ya nanti saya kerjakan mebelnya sekian nilainya. Ketika dolarnya naik dan dia punya uang itu kan untuk bikin mebelnya itu, apa yang dia kerjakan? Disimpan sama dia saudara semuanya. Sengaja saya di PHP aja, seharusnya kontraknya sudah ditandatangani, berarti apa? Harus ada DP kan, benar ya Pak Chandra ya? Nggak dikasih DP-nya. Dia ngomong apa? Nanti ya, saya masih butuh uangnya. Lah terus siapa? Ya wis enggak makanan apa-apa saya. 3 bulan saudara semuanya, gak ada makanan apa-apa. Saya hampir berpikir yang, waduh ini apakah orang-orangnya tak pulang semua atau gimana. Tetapi kita juga tanggung jawab, ya warga kerajaan ngomongnya kingdom. Tapi tingkah lakunya kalau nggak kingdom ya kacau kan ya. Jadi ya saya ya sudah coba tahan lagi. Tapi puji Tuhan kemarin barusan di bulan 7 terakhir saya closingan lagi. Ya ada beberapa proyek. Saya percaya pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita sempurna saudara semuanya. Enggak sesuatu yang besar. Enggak kelihatan tiba-tiba menunggu sekian lama. Enggak ada proyek terus tiba-tiba boom proyeknya 10-15 proyek datang. Enggak. Proyeknya tetap kecil-kecil biasa. Tetapi di tengah-tengah sana saya melihat bahwa Tuhan itu setia. Tuhan pelihara kehidupan kita setia. Hari ini saya mau ngasih pesan kekuatan buat saudara semua yang tempat ini. Jemaat menora tempat ini. Menghadapi hari-hari depan yang kita enggak tahu gimana. Kalau kabar-kabarnya enggak enak, kita lihat programnya pemerintah masih seperti ini, kebijakan-kebijakan pemerintah masih seperti ini. Kita dengar kabar-kabar tentang isu-isu tadi, tentang ada demo, mau ada macam-macam. Ya membuat kita takut. Ya toh? Tapi tadi saya bilang, jangan takut, yang pertama kedua lah, jangan ikut-ikutan. Ya saya percaya firman Tuhan hari ini, itu adalah firman Tuhan yang ketika saya sedang mengalami kondisi yang enggak enak. Bagaimana waktu itu saya masih ingat Tuhan menguatkan kepercayaan saya kepada Dia dan masih terus bisa berharap kepadanya dan saya melihat pemberian Tuhan yang sempurna. Hari ini saya akan bagikan firman itu buat saudara semuanya hari ini tempat ini sehingga nanti keluar dari tempat ini menghadapi hari-hari besok yang kita masih tidak tahu kondisinya gimana. Kita tetap tenang, kita tetap beriman dan kita tetap percaya bahwa Yesus yang pelihara kehidupan kita sempurna. Amin. Yuk. Saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah His Restoration Plan. Rencana pemulihannya Tuhan. Ya kita tahu sama-sama kalau ngomong healing the land, ya toh tema khotbahnya kita yang diambil dari Tawarik itu. Salomo sama. Salomo ketika dia bangun bait Allah yang begitu luar biasa. Ketika ia bangun bait Allah seharusnya Tuhan dia selesaikan bait Allah itu kan, dan dia naikkan doanya di hadapan Tuhan. Jawaban Tuhan kepada Salomo menarik saudara semuanya. Biasanya kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang baik, yang hebat buat kita ngomong, wah kamu hebat sekali, kamu luar biasa, kamu layak dikasih acungan jempol. Tetapi ada yang menarik, ketika kita baca tema firman Tuhan untuk bulan ini, Salomo enggak dijawab sama Tuhan dengan jawaban yang kamu hebat. Tetapi dijawab gini, apabila suatu saat kamu berdosa, kamu mau merendahkan dirimu, berbalik dari kejahatanmu, maka aku akan pulihkan negerimu. Istilahnya kayak seakan-akan gini, Tuhan ngomong sama Salomo, kamu hari ini bermegah, kamu melakukan hal yang hebat, bangun bait Allah buat aku yang keren dan begitu megah. Tetapi suatu saat, kamu sendiri yang menjadi orang yang mengkhianati aku. Kamu sendiri yang jadi orang yang meninggalkan aku. Tuhan sudah tahu. Tetapi sama Tuhan dia ngomong gini, tapi ketika kamu sadar kamu sedang meninggalkan aku, kalau kamu mau berbalik,
Aku akan memulihkan negerimu, aku akan memulihkan dirimu, seperti itu. Dari sana kita bisa tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menginisiasikan, yang selalu memprakarsai ide pemulihan. Pertama yang mau dipulihkan apa? Kehidupan kita dulu. Kedua yang mau kita pulihkan apa? Lingkungan sekitar kita. Kita tahu nature-nya Tuhan kita. Kita tahu sifatnya Tuhan kita. Ada yang seperti itu. Makanya hari ini khotbah saya ngomong gini, His restoration plan. Di balik semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya Tuhan cuma satu, mau memulihkan hati kita, mau memulihkan kondisi sekitar kita. Siap untuk dipulihkan? Amin. Yuk langsung aja. Ceritanya saya ambil dari 1 Raja-Raja 17. Saya akan mengajak kita semuanya untuk baca satu perikop full ini, 1 Raja-Raja 17. Rada panjang, tapi nanti saya bagi-bagi menjadi 3 bagian. Jadi saudara nggak sampai bengong lihat ini terus baca gitu aja. Saya bagi-bagi jadi beberapa bagian, jadi 3 bagian besar. Dan saya mau ngajak kita untuk kita baca terlebih dahulu 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 terlebih dahulu. Ini adalah cerita tentang Elia pertama kali. Elia sebelum menjadi nabi yang begitu keren dan hebat yang diurapi Tuhan. Ini adalah permulaan cerita Elia. Elia sebenarnya no one. Bukan siapa-siapa, tetapi dia mendengar suara Tuhan, dia dikasih pesan sama Tuhan dan dia mau melangkah. Dan Tuhan sedang mempersiapkan Elia untuk merestorasi sesuatu. Ya, tadi kan Tuhan kita tahu sama-sama, Tuhan yang selalu menginisiasikan untuk merestorasi sesuatu. Nah, kita lihat cerita tentang bagaimana Elia dipersiapkan Tuhan untuk merestorasikan suatu hal. Nah yuk, baca sama-sama ya. Yang bawa handphone bisa lihat Alkitabnya di handphone atau mau lihat di sini juga bisa. Kalau mau lihat di sini perhatikan kata-kata yang dicetak kuning. Saya baca perlahan-lahan saudara semuanya. Saudara semua bisa dengarkan, bisa juga simak dengan baik-baik. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 yang dulu yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Sampai di sini dulu. Saya ceritakan latar belakangnya saudara semuanya. Elia, cerita ini dimulai dari kejahatan Ahab. Tadi kan diomong ada pesan Tuhan kepada dari Elia kepada Ahab, seperti itu kan. Kenapa pesan Tuhan dikasihkan dari Elia kepada Ahab? Karena pada waktu itu Ahab sedang begitu jahatnya sekali. Hatinya begitu menyimpang dari Tuhan. Ahab kita tahu menikahi Isabel. Isabel adalah putri dari anak Raja Sidon. Dan kita tahu dari Sidon mereka adalah bangsa penyembah berhala. Berhala yang mereka sembah adalah Baal dan Asyerah. Ya, Asyerah itu istilahnya mungkin istrinya Baalnya gitu ya. Baal adalah dewa kesuburan. Dan ketika Ahab menikahi Isabel, ia bawa semua dewa-dewanya untuk masuk di dalam Israel. Dan Israel mulai menyimpang. Kerajaan Israel utara mulai begitu menyimpang. Saking jahatnya kerajaan ini. Saking jahatnya. Ahab ini begitu jahatnya. Ia nggak cuman hatinya menyimpang, tapi kalau kita baca sama-sama di 1 Raja-Raja 16 di situ disebutkan ada orang namanya Hiel. Hiel itu adalah orang yang membangun kembali tembok Yeriko. Tiba-tiba ada cerita-cerita tentang keluarga Ahab dan ada Hiel, orang Betel, diomong gitu. Dia membangun kembali tembok Yeriko dengan menumbalkan bahasanya anaknya yang sulung dan anak yang bungsu untuk membangun tembok Yeriko. Padahal kalau kita tahu tembok Yeriko itu adalah tembok yang dihancurkan oleh Tuhan dan tidak boleh dibangun oleh orang-orang Israel. Ada suatu nubuatan yang turun atas Yosua. Barang siapa yang membangun tembok Yeriko ini. Ketika Yosua menghancurkan tembok Yeriko itu, ada suatu nubuatan yang keluar. Barang siapa yang membangun tembok Yeriko ini, ia akan dikutuk. Ia akan menumbalkan anaknya untuk pembangunan gerbangnya dan pembangunan temboknya. Dan itu terjadi saudara semua, kalau kita baca 1 Raja-Raja 16. Terjadi itunya. Dan itu menunjukkan seberapa menyimpangnya
menunjukkan seberapa jahatnya kondisi Israel pada waktu itu. Sehingga karena kondisi yang begitu jahat, Tuhan marah banget tuh sama Israel. Dia ngomong apa? Elia, Tuhan panggil Elia, kirim suatu pesan kepada Ahab untuk bicara bahwa 3,5 tahun tidak akan ada hujan di seluruh negeri Israel. Akan ada barren, tanahnya menjadi gersang karena tidak ada hujan sama sekali. Dan itu terjadi. Karena kenapa? Kejahatan. Nah, kita tahu suara gembala kemarin ada bilang gini, ketika ada suatu hal yang tidak enak terjadi, kita belajar satu hal. Kemarin Pak Arifin juga ngomong, ketika ada hal yang tidak enak terjadi, ketika ada langit tertutup, kalau tanah-tanah tembaga dan langit besi ada dalam kehidupanmu, periksa kehidupanmu, jangan-jangan ada hatimu yang menyimpang. Seperti itu Pak Arifin, saya ingat Pak Arifin bilang gitu di suara gembala. Dan ini saya percaya juga sama. Ahab, kenapa Elia diutus kepada Ahab untuk bicara bahwa langit tertutup? Karena ada hati mereka yang menyimpang, ada hati mereka yang sudah tidak menaruh Tuhan sebagai Allah Yahweh, sebagai Tuhan dan Raja mereka. Sehingga langit tertutup, saudara semuanya. Dan Elia pergi menyampaikan pesan itu, langit tertutup selama 3,5 tahun. Dan yang menarik gini saudara semuanya, ketika Elia mengatakan bahwa langit akan tertutup 3,5 tahun dan tidak ada hujan, yang saya lihat gini, Elia tadi mengalami juga enggak? Apakah, pertanyaan saya gini, apakah cuman Ahab yang mengalami masa kekeringan itu? Ahab saudara, seluruh kerajaan yang mengalami kekeringan itu? Apakah Ahab saja? Tidak. Ahab termasuk juga Elia harus mengalami kekeringan. Karena kenapa? Sama Tuhan Elia sampai disuruh pergi ke sungai Kerit. Istilahnya gini, banyak dari kita yang kadang-kadang gini, kita ngomong gini, Tuhan aku ini sudah melayani Engkau, Tuhan aku ini sudah jadi orang benar. Tetapi kenapa kok aku mengalami masa-masa susah juga? Kalau kita belajar dari cerita ini, Elia pergi ke Samaria untuk ngomong sama Ahab tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Karena disuruh siapa? Tuhan sendiri yang suruh. Tetapi karena dia nurut sama Tuhan, kok dia juga ternyata juga ikut mengalami kekeringan. Bayangkan, kita membayangkan kadang-kadang gini, hidupku sudah benar. Aku sudah melok Tuhan bahasanya gitu. Harusnya aku ngalami yang enak-enak gitu. Ternyata enggak loh. Kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, Elia pun juga harus mengalami kekeringan. Tetapi yang membedakan orang benar dan orang yang tidak benar adalah apa? Elia mengalami penyertaannya Tuhan. Karena Elia nurut sama Tuhan. Tadi kan lihat ini, ayat berapa itu? Ayat 5. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan, pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Elia nurut, karena itu dia ditolong oleh Tuhan. Elia nurut, karena itu dia mendapatkan kemurahannya Tuhan. Kerit dalam bahasa Ibrani artinya pecahan. Kalau kita tadi kapan hari saya sempat lihat petanya itu adalah di sungai Jordan gitu, terus tiba-tiba ada pecahan kecil seperti itu. Pecahan persimpangan. Tetapi dalam arti rohani, Kerit artinya juga apa? Di reserve, disembunyikan, dipisahkan Kerit itu. Dipisahkan, jadi Elia dipisahkan untuk mengalami pertolongannya Tuhan. Dipisahkan dari dunia. Nah demikianlah orang-orang yang hidup kita mengandalkan Tuhan. Saya percaya kekeringan boleh terjadi, kekeringan dialami oleh Ahab dan semuanya. Elia pun juga sebenarnya masih mengalami kekeringan itu, tetapi di tengah-tengah kekeringan itu ia dipelihara. Caranya Tuhan pelihara luar biasa. Tuhan tidak suruh Elia pulang ke rumah asalnya, tapi Elia pergilah bersembunyi di sungai Kerit. Karena kenapa? Setelah ia ngomong seperti itu, Ahab menjadi marah dan ya biasalah. Kalau ada orang suruhan Tuhan ngomong sesuatu yang enak, gampang ya. Ngomong sesuatu, kalau diutus Tuhan, saya diutus Tuhan kepada Pak Renda, tahun depan kau akan mengalami kelimpahan. Gereja yang kau pimpin, jemaat di menor akan 2 kali lipat. Wah, enak ngomongnya, lantang. Pasti dicintai semua orang kalau ngomong seperti itu. Tapi kalau ngomongnya, tidak akan ada hujan, akan ada kering. Wah, jadi public enemy dia ini. Makanya dia harus bersembunyi di sungai Kerit dan dia nurut sama Tuhan. Bersembunyi di sana dan Tuhan pelihara. Dan kita lihat gini. Cara Tuhan memelihara Elia sungguh sangat luar biasa. Kita lihat gini. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Dan karena Elia nurut,
Kita lihat pada waktu pagi dan pada waktu petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Kenapa kok disuruh burung gagak? Untuk menunjukkan bahwa kalau sampai engkau bisa ada di sana dan kau survive, itu cuma karena semata-mata pemeliharaanku. Burung gagak itu sejatinya adalah burung yang najis. Burung gagak itu burung liar. Burung gagak itu kalau makanannya apa? Bangkai. Nah, bagaimana kalau kita pikir sejenak ya, bagaimana burung gagak yang liar, yang pemakan bangkai, ngomong bangkai sing ndak enak dimakan, kok bisa dia kelihatan roti, dia kelihatan daging, ndak langsung ditotol terus dimakan. Menarik kan? Karena disuruh Tuhan untuk memelihara Elia. Sejatinya burung gagak ini kalau lihat daging pasti sudah ndak mungkin, pasti sudah dimakan untuk kepentingannya dia dulu. Tetapi dikirim untuk kepada Elia. Dan satu lagi dari sisinya Elia. Ketika Tuhan kirim burung gagak kepada dia untuk memelihara kehidupannya. Apa yang harus berubah dari kehidupan Elia? Cara pikirnya Elia. Burung gagak adalah burung yang najis. Selain dia memakan bangkai, dia adalah burung yang dianggap najis. Jadi sisi Elia adalah begini. Aku harus bisa menerima pemeliharaan Tuhan lewat sesuatu yang aku pikir najis. Ketika kita ngalami hal-hal yang tidak enak. Kita seringkali punya sifat yang kayak gini saudara semua. Aduh nanti Tuhan pasti pelihara kita dengan cara kayak gini. Aduh pasti Tuhan pelihara cara gini. Kalau tidak ada ini muncul kita mulai ragu. Tuhan kok gak nolong aku ta? Kok aku harus melewati masa-masa seperti ini? Mana pertolonganmu? Kalau tadi seperti saya ceritanya. Mana Tuhan kok gak ada klien-klien yang besar kau kirimkan buat saya untuk menolong saya di masa-masa 3 bulan kekeringan. Kita harus merubah pola pikir kita. Dan justru ketika kita mau merendahkan hati kita, Tuhan lakukan sesuatu yang akhirnya kita bisa tercelik. Wih, luar biasa Tuhan. Tuhan tetap pelihara kehidupan kita sempurna. Sekalipun tidak dengan cara kita sendiri. Sekalipun tidak dengan cara pikir kita sendiri. Dikirim burung gagak yang dianggap najis kepada Elia. Dan Elia harus belajar menerima itu. Dan melihat bahwa Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun juga. Tangkap saudara semuanya? Di bagian yang pertama ini dulu. Kita belajar apa? Kita belajar satu hal tadi. Yang pertama adalah apa? Bahwa tidak peduli kondisi kita. Kita ini orang baik. Kalau diizinkan masuk kekeringan. Kita ini juga akan masuk mengalami hal yang tidak enak. Bukan semata-mata kalau kita sudah melayani Tuhan. Kalau kita sudah percaya Tuhan. Kita bakal diluputkan semuanya itu. Dijauhkan sama sekali. Terus kehidupan kita enak-enak tok. Nyaman-nyaman tok. Tidak seperti itu. Kehidupan kita juga akan diizinkan masuk masa-masa kekeringan, masa-masa yang tidak enak. Cuman bedanya, Tuhan sediakan suatu penyediaan bagi kita yang percaya. Penyediaannya caranya gimana? Penyediaannya caranya yang kadang-kadang di luar nurulnya kita, di luar pemikirannya kita. Kita tidak bisa memikirkan itu dan yang perlu kita lakukan cuma satu, merendahkan hati kita. Mau tidak dipelihara Tuhan dengan caranya Tuhan sendiri. Itu yang perlu kita tahu dari satu penggalan yang pertama ini. Saya tulis gini saudara semuanya. Yang saya simpulkan dari cerita yang pertama ini. Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Tidak semata-mata akan terbebas dari kondisi yang tidak nyaman. Namun baginya Tuhan akan selalu menyediakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Siap masuk untuk yang bagian yang kedua? Kita masuk bagian kedua ya. Kita baca dari ayat 7 sampai ke 16. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Dan setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu ia berseru kepada perempuan itu katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut,
Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dari tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Amin. Lihat, tetapi setelah dipelihara di sungai Kerit, sungainya kering juga kan? Benar ya? Lama-lama sungainya kering juga. Akhirnya ada Tuhan kasih perintah lagi itu kepada Elia. Elia, sekarang sungainya menjadi kering. Sekarang, karena aku tetap mau memelihara engkau, pergi. Disuruh pergi kemana? Daerah Sarfat, daerah Sidon. Sarfat, daerah Sidon. Perhatikan baik-baik. Tadi sebenarnya sebelumnya saya sudah kasih intro. Intronya tentang Isabel yang dari Sidon. Berarti kalau kita tahu Sarfat adalah daerah musuh. Sarfat daerah Sidon adalah tempat di mana Baal itu semuanya ada. Dan ketika Elia disuruh melangkah, saya coba bayangkan diri saya jadi Elia. Nah, tadi dikasih makan sama gagak, sekarang kita disuruh melangkah, jalan lagi. Ngomongnya Tuhan akan pelihara saya lewat seorang janda, tapi di daerah musuh, di daerah Sidon. Tapi mau enggak mau karena Tuhan sudah didik Elia dengan beberapa waktu lamanya. Ya dia nurut aja. Dia nurut lagi, berangkat ke Sidon. Tadi ingat, di sana dia ngomong apa? Aku akan memberi engkau makan lewat seorang janda. Dan ketika Elia nurut sama Tuhan, ia berangkat pergi ke daerah Sidon yang mungkin dalam hatinya dia ngomong gini, kok bisa disuruh pergi ke Sidon ya, daerah musuh ya. Dia juga bingung, tapi karena dia nurut aja dia sana, dia ketemu akhirnya dengan seorang janda. Di pintu gerbang, dia ngomongin, di pintu gerbang ia bertemu dengan seorang janda di sana. Saya percaya gini, kenapa kok dia bisa langsung tahu kalau itu janda? Karena pada waktu itu di Israel dan di kebiasaannya orang-orang di sana, seorang janda biasanya kalau orang-orang yang di daerah Timur Tengah pakai ini ya kayak semacam kerudung untuk menutupi kepalanya. Ya, kalau ia menjadi seorang janda, kerudung itu akan dibuka untuk menyatakan bahwa dia sudah tidak punya tudung lagi. Dia seorang janda yang tidak ada perlindungan, istilahnya gitu, tidak ada seorang suami yang melindungi dia seperti itu. Dan biasanya bajunya adalah gelap dan kusam. Makanya Elia bisa tahu langsung dia seorang janda. Dan karena tadi pesannya apa? Aku akan pelihara kamu dari seorang janda. Maka setelah Elia melakukan perjalanan. Dan dia, saya percaya dia haus dan lelah. Sampai saya tadi haus. Langsung menemui janda itu dan ngomong sama janda itu. Berikan aku minum. Ya kan pemahamannya kan untuk dipelihara. Berarti kan waduh ini saya mau coba cek janda ini. Apakah janda ini janda kaya atau enggak itu memelihara saya. Gitu kan? Ketika bertemu dengan janda itu. Elia ketika bertemu dengan janda itu tanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mau ngambil air untuk ngasih Elia minum. Belum selesai mau ngambil minum, coba ambil bagiku juga sepotong roti. Dan janda itu ngomong gini sama Elia. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku sungguhan ngomong sampai dia bersumpah demi Allahnya. Karena dia tahu mungkin kelihatan dari tampangnya Elia bukan dari orang sekitar gitu ya. Wah ketahuannya, demi Allahmu aku sungguhan ngomong bahwa tidak ada, aku ini tidak punya apa-apa. Yang aku punya cuman apa tadi? Segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Segenggam tepung itu seberapa banyak? Kayak gini toh mungkin ya. Nah, pertanyaan saya, ada di sini ibu-ibu yang bisa buat kue? Yang bisa baking? Kak Eva enggak buat roti? Buat roti? Buat roti. Segenggam tepung kalau diolah, ditetesi minyak, memadat gitu jadi gedenya seberapa? Kecil. Yang lain, ayo tuh, jangan malu-malu gitu. Yang bisa buat roti? Angkat tangan dong. Nggak ada yang bisa buat roti. Tuding-tudingan. Saya bayangkan ya, karena saya juga bisa masak. Laki tapi bisa masak, senengannya masak aku. Tepung
tepung satu genggam, kalau dicampur minyak, itu adonannya mengecil. Kalau tepungnya sak genggam, adonannya paling mungkin cuma sak bola kayak pingpong gitu. Gede-gede paling paling sebesar ya jadi bola tenis lah segini lah. Enggak besar, benar enggak? Tetapi yang menarik gini, disuruh sama Elia, oh kalau kamu punya segenggam tepung dan setetes minyak, kamu kasih ono dulu buat saya. Yang dari yang kecil itu pisahkan dulu, bikin satu bundar roti kecil. Buat aku untuk aku makan dulu, baru kamu buat untuk kamu dan anakmu. Misalnya, ya lihat buat aku ya mungkin kalau janda ini ya berpikir, enggak salah ini, aku punya segenggam tok. Yang kalau dibikin adonan itu benar-benar kecil sekali. Bahkan kalau untuk makan ini pun mungkin enggak cukup buat aku. Makanya dia ngomong gini, setelah aku membuat itu, aku akan memakannya dan kemudian aku akan mati. Paling cuman untuk bertahan 1 hari aja. Setelah itu dia tidak punya apa-apa lagi. Tapi masih untuk bertahan 1 hari itu masih diminta. Tapi dia ngomong gini, Elia yang menarik. Yang menarik kan ngomongannya gini tadi. Sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Perkataan itu muncul. Karena kenapa? Elia pertamanya nurut. Elia cuma diomong apa sama Tuhan? Pergi. Janda itu akan ngasih kamu makan. Kamu akan bertemu dengan seorang janda yang kasih kamu makan. Yang akan menghidupi kamu. Gitu kan bahasanya. Tetapi ketika Elia berjumpa dengan orang itu. Dengan janda itu. Elia minta air dan minta roti. Janda itu ngomong aku enggak punya apa-apa. Berarti Elia ngomong gini. Dalam pemikiran Elia. Janda ini benar-benar miskin banget dan enggak punya apa-apa. Gimana bisa menghidupi aku? Tetapi karena Elia percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Elia terus melangkah. Elia memberanikan diri minta sesuatu dari janda itu. Sehingga ketika janda itu juga berani melangkah. Janda Sarfat itu berani melangkah. Dia pecah lagi yang sudah cuman ya sebola pingpong dia pecah lagi. Paling cuman bahasanya, Kak Enda ini kan suka ngomong apa pakai bahasa Jawa. Itik-itik gitu ya Kak Enda. Cuman kayak itik-itik di mulut. Nggak bisa mengenyangkan, nggak bisa memelihara hidup, bener nggak? Yang sebola pingpong itu enggak bisa memelihara hidup. Itu apalagi dipisah dari jua. Tapi cuma bisa buat ngunyah gitu aja paling selesai gitu ya. Enggak bisa membuat kenyang sebenarnya. Tetapi ketika itu diberikan, dia mau willing untuk melakukan itu. Kemudian aku percaya di tengah-tengah Elia ngomong seperti itu, firman Tuhan itu muncul lagi dalam hatinya dia dan memberikan dan membuat Elia memberanikan dia ngomong gini. Tahu enggak, kalau kamu ngasih aku dalam kamu kasih ono aja buat aku. Karena kenapa? Sebentar lagi, tepung yang ada di tempayanmu itu enggak akan habis dan minyak itu akan terus ada. Dan itu akhirnya membuat janda itu, ya lihat, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia mempercayai apa yang dikatakan Elia itu bahwa enggak akan habis enggak. Dan ketika dia mau melangkah, dia mau mempercayai itu. Maka benar-benar yang terjadi apa? Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang dia ucapkan dengan perantara Elia. Terjadi, benar-benar terjadi. Yang menarik lagi sekali lagi di sini, lihatin. Ketika janda itu percaya, Tuhan tidak semerta-merta ujuk-ujuk buat sesuatu yang spektakuler. Tuhan tidak, ini pemeliharaannya Tuhan atas janda ini dan Elia. Tuhan tidak tiba-tiba buat tepung itu terjadi mujizat. 5 roti dan 2 ikan jadi jamik banyak gitu. Enggak, ini enggak seperti yang tiba-tiba yang tepung yang cuma segenggam tadi dan yang dan minyak yang berapa tetes tadi itu enggak tiba-tiba tepungnya jadi ratusan sak gitu tepung enggak. Tapi terus ada. Nah, demikianlah pemeliharaan Tuhan sebenarnya dalam kehidupan kita. Sesuatu yang terus ada dan Tuhan sediakan sehingga yang menarik ada gini. Tepung yang selalu ada itu dan minyak yang selalu mengalir keluar itu bisa memelihara kehidupannya Elia, janda, beserta dengan anaknya juga. Sampai berapa tahun? 3,5 tahun. Luar biasa kan? Saya belajar apa dari sini? Ini yang saya tulis. Di dalam masa kesesakan, pastikan kita tidak memilih untuk mengasihani diri kita sendiri. Sama seperti janda itu. Kalau janda itu ngomong gini, tuh kasihan aku, lah mau makan mesak,
roti adonan cuman 1 bola pingpong gini, cuman bisa bertahan untuk malam ini tok. Besok saya sudah tidak bisa makan lagi dan kemudian besok aku mati. Terus dia mulai mengasihani diri sendiri. Tidak usah wes buat aku aja. Orang ini minta kecil aja, ya tak kasih saupil gitu aja mungkin. Atau kan, wes tidak usah wes Pak, aku maaf ini buat aku mau kenyang dulu. Dia ketika dia menolak itu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau dia mulai mengasihani diri sendiri dan dia tidak membuka hati, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi puji Tuhan di cerita ini diceritakan perempuan ini membuka hati. Dan dalam masa kesesakan ia tidak mengasihani diri sendiri. Dan tidak menaruh cuman fokusnya kepada seberapa besar masalah. Tapi justru di masa-masa sukar, dia mau berbagi sesuatu. Dia memberikan act of service, dia memberikan pelayanannya kepada Elia. Dia berbagi sesuatu dari yang dia punya. Sehingga akhirnya apa yang dia miliki tidak pernah habis dan bisa justru malah bisa menghidupi semua orang itu. Sekali lagi saya ulang. Dan ini menjadi bekal buat kita semua. Ketika kita tidak tahu masa depan nanti gimana. Mungkin ada masa-masa yang tidak enak, masa-masa kesesakan. Tapi saya percaya di masa-masa kesesakan, pastikan kita tidak memilih melihat diri sendiri dan kemudian cuma mengasihani diri kita sendiri. Dan cuma naruh fokusnya kepada apa yang menjadi masalah kita. Wah masalah kita begitu besar. Tidak cuma pada itu aja. Tapi di masa-masa sukar yang akan menanti kehidupan kita di depan. Harapannya saya adalah kasih Kristus terus tinggal dalam kehidupan kita. Dan izinkan kasih itu terus memancar keluar untuk bisa dinikmati banyak orang. Amin. Yang terakhir. Cerita ini itu tidak berhenti sampai Tuhan membuat mujizat. Elia, janda dan anaknya ini bisa makan. Tetapi cerita ini itu ditutup dengan satu yang paling menarik adalah terakhir part ini. Kalau enggak gitu cerita ini akan cuman cerita tentang mujizat saja. Tetapi cerita ini kalau saya lihat menggambarkan sesuatu yang lebih besar. Dan apa yang sesuatu lebih besar itu kita bisa lihat di part yang terakhir ini. Yuk kita baca yang part yang terakhir ini yuk. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksud kedatanganmu kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Terjemahannya yang di teman lain ngomong gini, datangkah engkau kemari untuk mengingatkan dosa dan pelanggaranku? Seperti itu. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkannya kiranya nyawa ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang kembali ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Cerita ini ditutup dengan tadi kalau ngomong tentang pemeliharaan. Yang terakhir cerita ini ditutup dengan suatu mujizat Tuhan yang menghidupkan anaknya itu kembali. Tetapi ada yang menarik tadi, perkataan yang menarik saya mau highlight adalah ayat yang 18. Perkataan dari perempuan itu yang ngomong gini, apakah maksudmu datanganmu kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku? Singgahkah datangkah engkau kemari untuk mengingatkan akan dosaku? Dia ngomong seperti itu. Ketika anaknya mati, dia merasa bahwa apa? Saudara, janda itu merasa bahwa apa? Bahwa aku ini orang berdosa. Mungkin aku melakukan kesalahan sehingga anakku sampai mati. Sehingga Tuhan menghukum aku. Dia memberikannya seperti itu. Karena ya mungkin yang dia bukan orang percaya yang dia sembah adalah Dewa Baal. Dewa Baal kalau kita tahu adalah dewa kesuburan. Untuk membuat kesuburan terjadi harus mengorbankan, harus ada tumbalnya yang biasanya dikorbankan siapa? Anak. Anggap? Dan ketika perempuan itu ngalami hal yang gini, dia ngomong gini, aku ini mungkin punya dosa sehingga menuntut anakku sehingga mati. Tetapi yang menarik adalah gini, Tuhan kembali hidupkan. Sehingga cerita ini tidak cuma menjadi cerita mujizat aja. Tetapi adalah cerita pemulihan.
bagaimana Tuhan sebenarnya mau memulihkan kondisi perempuan ini. Nah, kenapa aku tahu? Nih, Lukas 4 ayat 25 sampai 26. Nulis gini. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3,5 tahun. Dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Cerita tentang Lukas 4, konteksnya kalau kita lihat sama-sama. Cerita tentang Tuhan Yesus yang sedang ngomong untuk percaya kepada dia. Dan orang-orang di sana menolak pribadinya Tuhan Yesus. Dan ngomong apa? Ngomong bahwa, tahu enggak apa-apa. Aku ngomong sama kalian dan kalian kalau enggak mau percaya bahwa aku adalah Tuhan, it's okay. Sebab gini, Elia dikasih perumpamaan, Elia diutus bukan seorang dari mereka, melainkan kepada janda di Sarfat. Kalau kita mulai memikirkan, berarti istilahnya Tuhan ngomong gini, kita bisa tahu sama-sama bahwa cerita janda di Sarfat, kalau Tuhan Yesus akhirnya mengutip perkataan ini, berarti at the end janda di Sarfat dengan anaknya yang mati dan kembali dihidupkan, ia menjadi orang yang kemudian percaya sama Tuhan. Kalau enggak gitu enggak mungkin sama Tuhan Yesus diomong Ada suatu perkataan bahwa Elia diutus ketika ngomongnya dalam konteks percaya kepada dia. Nangkap saudara semuanya? Jadi sekalipun tidak ditulis di dalam 1 Raja-Raja tadi. Tetapi dari perkataan Tuhan Yesus ini kita tahu sama-sama ketika anak dari janda itu dihidupkan kembali oleh Tuhan. Maka sebenarnya Tuhan sedang mau mengerjakan suatu hal yang lebih. Dia cuman gak bentuk Elia untuk bisa ngerti. Dia gak cuman ngajari Elia untuk berubah pola pikirnya dengan mengadakan mujizat dan penyertaan-penyertaannya. Dia gak cuman juga bentuk janda Sarfat itu untuk belajar berbagi. Tetapi at the end tujuan endingnya adalah apa? Endingnya adalah pemulihan buat janda ini. Untuk mengenal siapa pribadi Tuhan yang ada di dalam kehidupannya, yang dibawa, yang dikenalkan oleh Elia. Setelah mujizat-mujizat yang begitu luar biasa diadakan, diajak untuk mengenal, yuk kenal lo dengan pribadi Tuhan ini. Tuhan yang adalah mau Tuhan yang selalu mengerjakan restoration. Tuhan adalah Tuhan yang mau selalu mengerjakan pemulihan di dalam kehidupannya mereka. Pemulihan di dalam kehidupan janda itu. Dipulihkan sehingga ia menjadi sadar dan tahu bahwa ada Tuhan yang luar biasa. Amin. So hari ini kita belajar apa? Di tengah-tengah kondisi yang tidak enak, di tengah-tengah kondisi yang serba kering, saya bisa undang pemain musik untuk berdiri, saya selesai. Di tengah-tengah kondisi yang begitu kekeringan dan kita tidak tahu ke depan mau gimana. Percayalah saudara satu hal, Tuhan menyediakan dan Tuhan menuntun kehidupan kita semuanya. Kadang kita tidak melihat, kita kepingin jawaban Tuhan dengan caranya kita sendiri. Tetapi Tuhan sediakan dengan caranya yang berbeda. Tugas kita cuma mau rendahkan diri untuk lihat bagaimana Tuhan pelihara kehidupan kita. Dan ending dari semuanya ceritanya itu adalah untuk apa sebenarnya? Adalah untuk semakin kita mengenal siapa pribadinya Tuhan yang kita sembah. Yang terakhir saya tulis ini. Tuhan selalu punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan. Lebih dari sekedar ngalami mujizat dan kuasanya, ia membawa kita jauh kepada satu hal yang jauh lebih indah, yaitu mengenal pribadinya. Hari ini kita tidak mungkin bisa jadi orang-orang yang merestorasi dunia ini. Hari ini kita, kalau kita concern tadi dengan kondisi Indonesia, hari ini kita tidak mungkin bisa menjadi seorang yang merubahkan kondisi Indonesia tanpa kita mengenal pribadi Tuhan terlebih dahulu. Bahwa sejatinya ya Tuhan yang selalu mempunyai hati untuk merestorasi kehidupan kita. Dan membawa kita mengenal siapa pribadinya. Saat kita mau dituntun dalam kondisi yang tidak enak. Untuk mau dituntun itu kalau kita dalam kondisi enak sama Tuhan mau dituntun. Kayaknya kita bakal mau seenaknya kita sendiri. Tapi ketika kita mengalami kondisi-kondisi yang tidak enak. Ketika kita mau dituntun sama Tuhan kita akan lebih mengenal siapa pribadinya. Dan saya percaya
ketika kita dituntun untuk mengenal pribadinya, kita akan dibawa masuk lebih dalam lagi dan kita akan dipakai menjadi alat kemuliaannya, termasuk juga untuk merestorasi kondisi bangsa dan negara kita. Amin saudara semuanya. Mau kehidupan kita dituntun dalam kondisi yang apapun juga. Kadang-kadang kondisi yang kita tidak bisa mikir, ini mau kemana ya Tuhan ya, kita tidak tahu. Tapi izinkan kita merendahkan hati kita, supaya tuntunan Tuhan dan penyediaan Tuhan itu nyata dan kita semakin hari semakin kenal pribadinya. Sehingga di luar sana kita bisa cerita betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah bagi orang-orang yang belum mengenal pribadi Kristus. Amin. Ayo saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri dan kita masuk di dalam perjamuan kudus.